Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pelajaran pada seni budaya pertama ini adalah menggambar model. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, prinsip menggambar model. Yang kedua, unsur-unsur dalam menggambar model. Yang ketiga, alat dan bahan dalam menggambar model. Yang pertama, definisi. Menggambar adalah kegiatan menorehkan pensil ataupun pewarna di atas media kertas. Sedangkan menggambar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan meniru barang, manusia, binatang, dan sebagainya yang dibuat menggunakan goresan pensil atau alat lainnya pada media dua dimensi seperti kertas, dinding, dan sebagainya. Jadi kalau definisi menggambar model adalah menggambar dengan melihat model atau objek yang ditempatkan secara langsung di hadapan penggambar. Selanjutnya, objek gambar. Objek gambar dapat meliputi yang pertama, hewan, tumbuhan, manusia, benda, dan seterusnya. Bisa nanti berupa gunung, laut, atau apapun yang kalian suka. Selanjutnya, prinsip-prinsip menggambar model. Yang pertama ada komposisi, yang kedua ada proporsi, yang ketiga ada keseimbangan, yang keempat ada kesatuan. Oke, yang pertama komposisi. Komposisi yaitu cara menyusun dan mengatur objek gambar tampak menarik dan indah. Komposisi di sini dibagi menjadi 4, yaitu komposisi simetris, yang kedua komposisi asimetris, yang ketiga komposisi sentral, yang keempat komposisi segitiga. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, komposisi simetris. Penyusunan benda yang seimbang dalam bentuk dan ukuran. Bisa dilihat gambar di situ bahwa antara gambar satu, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat mempunyai bentuk sama dan seimbang. Oke, yang selanjutnya ada komposisi asimetris atau penyusunan benda yang tidak seimbang baik bentuk maupun ukuran. Bisa juga dilihat di gambar situ, yang satu adanya bentuknya bulat, yang satu ada bentuknya agak lonjong, yang satu agak kecil. Berarti di sini antara gambar yang satu dengan gambar yang lain tidak sama ya, baik bentuk maupun ukurannya. Yang ketiga, komposisi sentral. Pusat perhatian objek gambar terletak di sentral atau tengah-tengah bidang. Berarti sentral itu yang di tengah-tengah sini. Ini yang jadi sentralnya. Terus selanjutnya ada komposisi segitiga, penyusunan benda menurut garis segitiga. Ya, gambarnya harus berdasarkan garis segitiga, mengikuti gambar garis segitiga ini ya. Ini sama ini. Oke, selanjutnya yang kedua ada proporsi, perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek gambar. Bisa juga dilihat di situ ada gambar kendi, cangkir sama apel. Kalau kalian gambar apel lebih besar dari kendi, aneh apa enggak? Aneh ya. Nah, itu manfaat proporsi. Terus selanjutnya ada keseimbangan. Keseimbangan yaitu keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Berarti kalau dilihat di sini seimbang ya, bidang bidang kertasnya dengan gambar yang dihasilkan. Gak mungkin bidangnya segini kalian mau gambar setitik doang, kan eman-eman ya gitu. Terus selanjutnya ada kesatuan. Kesatuan itu keserasian dalam mengatur objek gambar sehingga benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga menghasilkan gambar yang menarik. Maksudnya di sini itu
jika mau gambar sesuatu, misal alat-alat tulis. Alat-alat tulis isinya apa aja, ada pulpen, buku dan lain-lain. Tapi jika kalian ada gambar kursi di situ kan tidak nyambung. Nah, fungsinya itu serasi ya. Terus selanjutnya ada unsur-unsur menggambar model. Di sini ada gambar. Yang pertama garis, tahu ya garis red, di garis. Ada bentuk. Yang ketiga ada bidang. Yang keempat tekstur. Yang kelima gelap terang. Di situ jelas garis kayak gini ya. Terus ada bentuk itu kalau sudah berbentuk apel, bulat atau kotak. Terus bidang itu tempat untuk menggambarnya. Tekstur, kalau tekstur itu halus atau kasarnya suatu permukaan. Yang selanjutnya gelap terang, gelap atau terang, padang petengnya suatu gambar. Terus alat dan bahan menggambar model. Familiar ya dengan gambar-gambar di samping. Yang pertama ada pensil, ini ya, pensil. Yang kedua ada penghapus. Yang ketiga ada kertas. Yang keempat ada pensil warna. Yang kelima krayon. Yang keenam baru cat air. Selanjutnya teknik menggambar model. Persiapkan model yang akan digambar. Terus yang kedua, tempatkan model sesuai sudut pandang. Berarti menempatkan benda yang mau kalian gambar sesuai jarak pandang kalian. Terus yang ketiga, menggambar di atas bidang datar. Usahakan bidang datar. Tujuannya untuk apa? Kalau kalian menggambar di atas bidang yang tidak datar, nanti hasilnya tidak rata. Selanjutnya, biasakan menggambar dengan membuat proporsi tadi ya, proporsi. Terus membuat bentuk dengan pensil 2H atau H. Pensil 2H atau H ini hasilnya sangat tipis, jadi membantu dalam menggambar. Terus apabila sudah selesai menggambar, bisa diperjelas dengan pensil HB, B atau 2B, atau bisa dibubui warna menggunakan pensil warna, spidol, ataupun cat air, cat minyak, atau cat akrilik. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, semoga pelajaran tadi dapat dipahami ya. Kalau masih kurang jelas boleh ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.